Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma Maulani, mahasiswi PGMI 6B IAILM Suryalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Tujuan pembelajaran pada kali ini itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui etika dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, untuk mengetahui bahaya dalam menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menjaga keamanan dalam menggunakan teknologi. Nah, kalian tahu gak apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan sikap dan akhlak yang mengatur perilaku manusia. Etika membahas tentang apa yang benar dan apa yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, dan bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Menurut Richard Mason pada tahun 1986, ada 4 jenis masalah etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, privasi, yang kedua, akurasi, yang ketiga, properti, dan yang keempat adalah akses. Privasi adalah hak seseorang untuk mencegah orang lain agar tidak mengakses informasi pribadinya. Yang kedua adalah akurasi. Teknologi informasi harus dijaga keakuratan informasinya agar tidak membahayakan dan tidak merugikan. Yang ketiga adalah properti. Properti dilindungi oleh 3 mekanisme. Yang pertama, hak paten, yang kedua, hak cipta, dan yang ketiga, lisensi atau kontrak. Dan yang terakhir adalah akses. Akses adalah bagaimana informasi bisa diakses oleh semua orang. Selanjutnya adalah jenis etika dalam penggunaan teknologi. Ini tentang bagaimana kita harus menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk mendapatkan pengetahuan yang berharga, bukan untuk mencari hal-hal yang negatif. Yang kedua, tidak melakukan pembajakan dan penyalinan data tanpa izin. Yang ketiga, tidak perlu membagikan data pribadi di situs web yang dapat diakses secara umum. Yang keempat, tidak memberikan informasi yang palsu atau yang disebut dengan hoax, agar tidak merugikan orang lain. Yang kelima, tidak mengakses konten yang melanggar hukum dan berbahaya, seperti pornografi dan perjudian. Yang terakhir, berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan kata-kata yang tepat, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, sampai sini apakah materinya sudah dapat dipahami? Apa itu etika dan apa saja jenis-jenis etika? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan dalam penggunaan teknologi. Kejahatan dalam penggunaan teknologi yang pertama ada hacker dan cracker. Hacker dan cracker adalah seseorang yang dapat membobol sistem operasi dan kode keamanan komputer orang lain. Yang kedua ada fraud. Fraud adalah penipuan atau manipulasi informasi secara tidak jujur untuk meraup keuntungan. Ketiga adalah mobile gambling. Mobile gambling adalah permainan perjudian yang menggunakan perangkat nirkabel. Yang keempat adalah pornografi dan pedofilia. Pornografi adalah perilaku yang menggambarkan perilaku yang tidak senonoh yang bisa merusak moralitas. Dan pedofilia adalah pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Nah, yang terakhir adalah data forgery. Data forgery adalah pemalsuan data pada dokumen penting di internet. Selain cybercrime, untuk menjaga keamanan dalam penggunaan teknologi, ada juga yang namanya cyber security. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan dalam penggunaan teknologi? Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik di setiap aplikasi yang kita punya. Yang kedua, memperbarui aplikasi secara berkala. Yang ketiga, mengaktifkan firewall atau sistem keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Yang keempat, menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Yang kelima, menghindari penggunaan WiFi gratis di tempat umum, takutnya data kita diakses oleh orang lain. Yang keenam, berhati-hati terhadap tautan dan aplikasi yang mencurigakan. Yang ketujuh, tidak mengisi data diri di sembarangan situs web. Dan yang terakhir, menggunakan antivirus untuk menghindari virus-virus dalam teknologi yang kita gunakan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang etika, jenis-jenis etika, keamanan, dan kejahatan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, kita akan melakukan quiz. Kalau tadi kalian mendengarkan dan memahami penjelasan saya, pasti
pasti nanti kalian bisa menjawab kuis sederhana ini. Langsung saja ke kuis yang pertama. Nilai-nilai yang berkaitan dengan sikap yang mengatur perilaku manusia itu disebut apa ya? Etika atau norma? Sudah tahu jawabannya? Kita lanjut ke kuis yang kedua. Agar penggunaan teknologi berdampak positif bagi kehidupan kita, maka teknologi dapat digunakan untuk apa saja? Untuk kejahatan dan penipuan, atau untuk pengetahuan dan pembelajaran? Coba kira-kira apa ya yang berdampak positif bagi kehidupan kita? Kuis yang ketiga. Informasi seperti apa yang dapat kita bagikan di media sosial? Informasi yang nyata atau informasi yang hoax? Selanjutnya, menurut kamu, penggunaan internet yang lebih aman untuk menjaga keamanan privasi kita adalah menggunakan apa? Menggunakan wifi di tempat umum, atau yang kedua, menggunakan VPN? Coba yang lebih aman yang mana? Yang terakhir, yang kelima, untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan, kita perlu menggunakan kata sandi yang seperti apa? Apakah kata sandi kombinasi antara huruf dan angka yang unik? Atau kata sandi yang sederhana saja supaya mudah diingat? Dari kelima kuis tadi, berapa pertanyaan yang bisa kalian jawab? Semoga kalian bisa menjawab semua pertanyaannya agar materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, teknologi sudah seperti kebutuhan yang selalu mendampingi kita dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam penggunaan teknologi dilakukan sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.